Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah suku Indian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Amerika Serikat dikenal di dunia identik dengan penduduknya yang mayoritas berkulit putih. Dan kita pun mengetahui dari sejarah bahwa penduduk asli Amerika adalah suku Indian. Namun, ada beberapa fakta yang mungkin kurang mendapatkan perhatian banyak orang. Nah, sebenarnya yang menciptakan kata Indian bukanlah suku asli Amerika. Akan tetapi yang menciptakan kata Indian ini adalah Christopher Columbus yang merupakan penjelajah terkenal dari Eropa. Saat berlayar dan menemukan daratan, ia mengira bahwa daratan tersebut adalah India, tepatnya di Asia. Akan tetapi, sebenarnya itu bukanlah India yang dimaksud oleh Christopher Columbus. Sehingga ketika itu, ia memanggil suku-suku yang ditemuinya dengan nama Indian. Nah, orang-orang pun mengikutinya menggunakan kata Indian bahkan hingga saat ini. Walaupun fakta menunjukkan bahwa penamaan Indian tersebut sebenarnya berasal dari kekeliruan. Nah, orang Eropa memandang penduduk asli Amerika sebagai satu suku, yakni suku Indian. Padahal ada banyak sekali suku di daratan Amerika yang memiliki nama masing-masing. Misalnya suku Apache, suku Mohawk, suku Blackfoot, dan lain sebagainya. Sebagian suku itu tidak mengenal satu sama lain dan memiliki perbedaan budaya. Akan tetapi karena pengaruh pandangan orang kulit putih, dunia pun menganggap bahwa penduduk asli Amerika sama saja berarti sebagai satu suku, yaitu suku Indian. Nah, saat orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Amerika untuk mendapatkan emas serta tujuan lainnya, penduduk asli Amerika menyambut mereka dengan baik. Akan tetapi, lama-kelamaan, lahan perlahan serta tanah air kelahiran mereka pun diambil secara perlahan-lahan oleh mereka. Kemudian terjadi berbagai macam perang dan konflik yang menelan banyak korban jiwa. Sehingga jumlah penduduk suku asli semakin berkurang, sementara imigran kulit putih terus berdatangan. Nah, kebudayaan suku-suku tersebut pun akhirnya digeser dengan kebudayaan barat. Bahkan mereka harus berbicara dengan bahasa Inggris sehingga bahasa asli kesukuan terancam punah. Nah, pada abad 18 sampai abad 19, pemerintah yang notabene merupakan keturunan kulit putih menerapkan sebuah kebijakan bahwasanya penduduk suku asli yang masih hidup terpaksa ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu yang dinamakan dengan nama reservasi. Nah, tempat tersebut cukup tertinggal dibandingkan dengan pusat-pusat kota Amerika yang megah sekarang ini. Nah, kondisi ekonomi, pendidikan, dan geografisnya pun membuat reservasi kurang layak untuk ditinggali. Dan banyak masyarakat suku asli yang hidup miskin, stres, hingga menghabiskan hari-harinya dengan mabuk. Nah, bagaimana keadaan suku Indian saat ini? Penduduk asli Amerika yang berkulit kecoklatan ini kerap sekali dipandang sebelah mata, baik oleh penduduk Amerika kulit putih maupun oleh dunia. Nah, mereka dianggap terbelakang dan kuno.
Hanya sebagian kecil yang mendapatkan pekerjaan layak dan menjadi sukses. Akan tetapi penduduk asli tersebut tetap berjuang agar hak dan suara mereka didengar oleh segenap warga Amerika, sama halnya seperti penduduk kulit hitam keturunan Afrika Amerika. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, bahwasanya kemunculan kuda, ya, kuda di Amerika mengubah kehidupan suku Indian. Kita langsung saja melihat bagaimana kisahnya. Nah, sekitar 40 juta tahun yang lalu, kuda pertama kali muncul di Amerika Utara. Tetapi setelah bermigrasi ke Asia melalui jembatan darat Bering, populasi kuda sepenuhnya habis dari benua Amerika. Selama 10.000 tahun lamanya, suku Indian akan berburu hanya dengan berjalan kaki, sambil mengandalkan bantuan anjing-anjing peliharaan mereka. Nah, saat Christopher Columbus dan penjelajah Spanyol datang ke daratan Amerika, mereka pun menunggangi kuda, dan penduduk asli Indian dibuat ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Mereka mengira makhluk itu adalah manusia setengah binatang. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ketakutan itu berubah menjadi kekaguman. Nah, kuda yang diperkenalkan oleh Columbus kepada orang-orang Indian kemudian digunakan dengan baik untuk membantu mereka berburu bison. Nah, sebelum menggunakan kuda, suku Indian akan memburu bison dengan mengendap-endap secara berjalan perlahan-lahan, dan mereka membawa para bison ke tepi jurang dan membiarkan mereka terjatuh lalu membunuhnya. Akan tetapi cara tersebut merupakan cara yang paling berbahaya dan memiliki kemungkinan berhasil sangat kecil. Nah, bagi orang Indian, menggunakan kuda dalam berburu dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak daging berkualitas tinggi untuk dikonsumsi, lebih banyak kulit untuk pakaian dan tulang untuk fondasi bangunan dan senjata baru. Dengan menggunakan kuda juga, orang Indian dapat mengangkut harta benda mereka ke wilayah baru, mengikuti perburuan musiman. Namun, kuda juga membawa banyak perselisihan antara suku Indian. Semakin banyak kuda artinya semakin dapat memperluas wilayah buruan dengan mudah. Tentunya kepemilikan kuda juga akan lebih membawa banyak kekayaan bagi suku tersebut. Maka merampok dan mencuri kuda musuh pun menjadi taktik utama dalam perang antar suku. Merampas kuda dari musuh pula dianggap sebagai tes ritual bagi seorang pemuda Indian untuk mendapatkan tempatnya dalam masyarakat adat. Nah, saat bangsa Eropa semakin banyak yang pindah ke dataran Amerika dan berniat untuk mengambil alih tanah di sana, suku Indian juga memanfaatkan keahlian mereka dalam berkuda untuk menyusup, mengamati dan berperang secara langsung, dan mereka bertempur melawan prajurit Amerika Serikat. Nah, malangnya suku pribumi itu berhasil dikalahkan dan kuda-kuda mereka diambil alih oleh orang-orang dari luar Indian, dan mereka pun dipindahkan secara paksa ke reservasi untuk kembali hidup dengan cara yang lama, yaitu hidup tanpa kuda. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian dan dapat menjadi penambah wawasan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.